Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu sakitnya Bung Karno. Sejak tahun 1964 sampai menjelang meletusnya G30S telah beredar isu sakit parahnya Bung Karno. Hal ini meningkatkan kasakusuk dan isu perebutan kekuasaan apabila Bung Karno meninggal dunia. Namun menurut Subandrio, Aidit tahu persis bahwa Bung Karno hanya sakit ringan saja. Jadi hal ini bukan merupakan alasan PKI melakukan tindakan tersebut. Isu selanjutnya yaitu masalah tanah dan bagi hasil. Pada tahun 1960 keluarlah Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari Panitia Agraria yang dibentuk pada tahun 1948. Panitia Agraria yang menghasilkan UUPA terdiri dari wakil pemerintah dan wakil berbagai ormas tani yang mencerminkan 10 kekuatan partai politik pada masa itu. Walaupun undang-undangnya sudah ada, namun pelaksanaan di daerah tidak jalan, sehingga menimbulkan gesekan antara petani, penggarap dengan pihak pemilik tanah yang takut terkena UUPA. Melibatkan sebagian massa pengikutnya dengan melibatkan backing aparat keamanan. Maka terjadilah peristiwa yang menonjol dalam rangka ini, antara lain adalah peristiwa Bandar Betsi di Sumatera Utara dan adanya peristiwa di Klaten yang disebut sebagai aksi sepihak, dan kemudian digunakan sebagai dalih oleh militer untuk membersihkannya. Keributan antara PKI dan Islam, ya Islam dalam artian tidak hanya NU ya, ada juga Muhammadiyah dan Persis dan ormas-ormas Islam lainnya, itu pada dasarnya terjadi di hampir semua tempat di Indonesia, seperti di Jawa Barat, Jawa Timur, dan provinsi-provinsi lain yang juga terjadi hal demikian. Yang ketiga adalah faktor Malaysia. Negara Federasi Malaysia yang baru dibentuk tanggal 6 September 1963 adalah salah satu faktor penting dalam insiden ini. Konfrontasi Indonesia-Malaysia merupakan salah satu penyebab kedekatan Presiden Soekarno dengan PKI. Hal ini menjelaskan motivasi para tentara yang menggabungkan diri dalam gerakan G30S atau Gestok, ya, artinya gerakan 1 Oktober, dan juga pada akhirnya menyebabkan PKI melakukan penculikan petinggi Angkatan Darat sejak demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur, di mana para demonstran menyerbu gedung KBRI, merobek-robek foto Soekarno, membawa lambang negara Garuda Pancasila ke hadapan Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia saat itu, dan memaksa untuk menginjak Garuda. Amarah Soekarno terhadap Malaysia pun meledak. Soekarno yang murka karena hal itu mengutuk tindakan Tunku yang menginjak-injak lambang negara Indonesia dan ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang terkenal dengan sebutan Ganyang Malaysia kepada negara Federasi Malaysia yang telah sangat menghina Indonesia dan Presiden Indonesia. Perintah Soekarno kepada Angkatan Darat untuk mengganyang Malaysia ditanggapi dengan dingin oleh para jenderal pada saat itu. Mengapa? Jadi satu pihak, Letnan Jenderal Ahmad Yani itu tidak ingin melawan Malaysia yang dibantu oleh Inggris, dengan anggapan bahwa tentara Indonesia pada saat itu tidak memadai untuk peperangan dengan skala tersebut. Sedangkan di pihak lain, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, A.H. Nasution, setuju dengan usulan Soekarno karena ia mengkhawatirkan isu Malaysia ini akan ditunggangi oleh PKI untuk memperkuat posisinya di percaturan politik Indonesia. Jadi ada gesekan di antara Angkatan Darat, ya. Ahmad Yani tidak setuju, sedangkan Nasution setuju. Posisi Angkatan Darat pada saat itu serba salah, karena di satu pihak mereka tidak yakin mereka dapat mengalahkan Inggris, dan di lain pihak mereka akan menghadapi Soekarno yang mengamuk jika mereka tidak berperang. Akhirnya para pemimpin Angkatan Darat memilih untuk berperang setengah hati di Kalimantan. Tak heran Brigadir Jenderal Suparjo, komandan pasukan di Kalimantan Barat, mengeluh konfrontasi tak dilakukan sepenuh hati dan ia merasa operasinya disabotase dari belakang. Hal ini juga dapat dilihat dari kegagalan operasi gerilya di Malaysia. Padahal tentara Indonesia sebenarnya sangat mahir dalam peperangan gerilya, contohnya waktu melawan kolonial Belanda ya, dan Jepang. Mengetahui bahwa tentara Indonesia tidak mendukungnya, Soekarno merasa kecewa dan berbalik mencari dukungan PKI untuk melampiaskan amarahnya kepada Malaysia. Soekarno, seperti yang ditulis di autobiografinya, mengakui bahwa ia adalah seorang yang memiliki harga diri yang sangat tinggi dan tidak ada yang dapat dilakukan untuk mengubah keinginannya mengganyang Malaysia. Inilah kata-kata Soekarno. Soekarno adalah seorang individualis, manusia yang congkak dengan suara batin yang menyala-nyala.
manusia yang mengakui bahwa ia mencintai dirinya sendiri tidak mungkin menjadi satelit yang melekat pada bangsa lain. Soekarno tidak mungkin menghambakan diri pada dominasi kekuasaan manapun juga dan tidak mungkin menjadi boneka. Di lain pihak, PKI menjadi pendukung terbesar gerakan Ganyang Malaysia yang mereka anggap sebagai antek Inggris, antek nekolim. Ya, nekolim itu singkatan dari neokolonialisme, disingkat nekolim. PKI juga memanfaatkan kesempatan itu untuk keuntungan mereka sendiri. Jadi, motif PKI untuk mendukung kebijakan Soekarno tidak sepenuhnya idealis. Pada saat PKI memperoleh angin segar, justru para penentangnya lah yang menghadapi keadaan yang buruk. Mereka melihat posisi PKI yang semakin menguat sebagai suatu ancaman, ditambah hubungan internasional PKI dengan partai komunis di dunia, khususnya dengan adanya poros Jakarta, Beijing, Moskow, Pyongyang, dan Phnom Penh. Soekarno juga mengetahui hal ini, namun ia memutuskan untuk mendiamkannya karena ia masih ingin meminjam kekuatan PKI untuk konfrontasi yang sedang berlangsung. Karena posisi Indonesia yang melemah di lingkungan internasional sejak keluarnya Indonesia dari PBB tanggal 7 Januari 1965. Dari sebuah dokumen rahasia Badan Intelijen Amerika Serikat atau CIA yang baru dibuka yang bertanggal 13 Januari 1965 menyebutkan sebuah percakapan santai Soekarno dengan para pemimpin sayap kanan bahwa ia masih membutuhkan dukungan PKI untuk menghadapi Malaysia dan oleh karena itu ia tidak bisa menindas tegas mereka. Namun ia juga menegaskan bahwa suatu waktu giliran PKI akan tiba. Soekarno berkata, "Kamu bisa menjadi teman atau musuh saya, itu terserah kamu. Untukku Malaysia itu musuh nomor satu. Suatu saat saya akan membereskan PKI, tetapi tidak sekarang." Itu ucapan Soekarno saat itu. Dari pihak Angkatan Darat, perpecahan internal yang terjadi mulai mencuat ketika banyak tentara yang kebanyakan dari divisi Diponegoro yang kesal serta kecewa kepada sikap petinggi Angkatan Darat yang takut kepada Malaysia, berperang hanya dengan setengah hati, dan berkhianat terhadap misi yang diberikan Soekarno. Mereka memutuskan untuk berhubungan dengan orang-orang dari PKI untuk membersihkan tubuh Angkatan Darat dari para jenderal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.